Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang pertama, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan semesta alam, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua dapat bersilaturahmi pada acara orientasi kepengurusan IPTIDS di tahun 2026 ini. Sholawat beserta salam tidak lupa pula kita panjatkan. Bagi yang muslim, kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang beragama muslim mendapatkan syafaat darinya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, baik yang sudah dilantik menjadi pengurus ataupun yang sudah mendaftar pada kepengurusan IPTIDS di tahun 2026 ini, karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada acara kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya, dan juga yang kami hormati para pembina yang sudah hadir membersamai kita pada malam hari ini, Ketua IPTIDS yang baru saja dilantik, Mas Fahrul, yang sudah hadir juga pada malam hari ini, serta para teman-teman semua perwakilan setiap divisi yang sudah hadir juga pada malam hari ini. Semoga acara kita pada malam hari ini berjalan lancar dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adlin Ikromi Kertanegara. Saya dari Divisi Dakwah dan Pendidikan, dan juga sebelumnya saya baru diamanahkan menjadi bagian ataupun yang mengurusi bagian dakwah dan pendidikan IPTIDS pada periode ini. Saya akan memandu acara pada malam hari ini sampai pada akhirnya selesai nanti. Teman-teman yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dari saya sendiri yang sudah saya bacakan tadi. Selanjutnya adalah pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita, Mas Fauzan Kelana Saragih. Selanjutnya adalah sesi foto bersama sebagai dokumentasi pada acara kita malam hari ini. Yang ketiga adalah sambutan dari ketua kita, ketua IPTIDS pada periode ini, yaitu Mas Farul Sabikis. Yang keempat adalah sambutan sekaligus sharing session dari pembina kita, yaitu Mas Putra dan juga Mas Fitra. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari salah satu pembina kita juga, yaitu Pak Hari Koto. Dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab dan akan kita akhiri dengan penutupan. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, kita akan langsung ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita, saudara Mas Fauzan Kelana Saragih. Puan Mas, Kepada Mas Fauzan, Puan Mas, waktu dan jaringan, ya. yang tilawah Mas Maulana, bukan Mas Fauzan. Maaf. Iya, Maaf, untuk sesi tilawah akan dibacakan oleh saudara kita, Mas Maulana. Kepada Mas Maulana, waktu dan jaringan kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya aplikasi boleh dibuka di surah Al-Imran ayat 102 sampai 104. Maaf sebelumnya ya, suaranya masih serak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.
Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sadaqallahul azim. Semoga kita termasuk orang-orang beruntung. Amin. Amin rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kita baru saja mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ya, yang sangat merdu yang baru dibacakan oleh saudara kita Mas Maulana. Semoga yang membaca mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga yang mendengarkan juga mendapatkan ridhonya. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya adalah eh, sesi dokumentasi. Diharapkan kepada teman-teman semua untuk membuka kameranya pada moderator siapa ya? Mas Farul, onegaishimasu, Mas. Baik Mas Apin, karena di sini ada 2 halaman ya, kita ambil 2 kali ya. Yang pertama, Oke, baik, Mas. bentar, 3, 2, 1. Satu lagi, coba mati ya. Bentar ketua, ganti background dulu. Oke, Ketua, bentar. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah Mas Apin. Baik, terima kasih kepada Mas Farul yang sudah eh, mendokumentasikan acara pada malam hari ini. Selanjutnya adalah sesi sambutan dari Ketua IPTIJ yang juga menjadi moderator dokumentasi pada malam hari ini kepada Mas Farul Sabikis, Ketua IPTIJ periode ini, waktu dan jaringan kami persilahkan. So, Mas Apin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit deg-degan ya ini ya. Ini kesempatannya benar-benar menakjubkan ini Mas Adli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, sudah ada pembina kita, yaitu Pak Harikoto. Yang kami hormati juga sudah ada Mas Putra selaku pembina IPTIJ juga. Kemudian eh, pembina-pembina yang lain yang mungkin kami tidak bisa sebut satu persatu yang sudah hadir membersamai kita semua. Dan tidak lupa teman-teman semuanya yang sudah bersedia dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara malam hari ini, yaitu acara orientasi kepengurusan baru. Yang pertama, mari kita bersama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pertemuan ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan, sehingga kita semua masih bisa berkumpul dalam kondisi yang baik. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita semua nanti syafaatnya besok di yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Baik, yang pertama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang sudah membawa acara hari ini dan mengarahkan kepada kita semua agar acara pada hari ini diberi kelancaran. Kemudian yang mungkin yang saya di sini saya dikasih waktu
waktu 10 menit ya. Oke, baik. Eh, untuk yang pertama, mungkin saya mengucapkan selamat kepada pengurus baru dan terima kasih sudah bersedia menjadi bagian pengurus IPTIS periode 2026. Tentunya menjadi pengurus bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang mau bertahan, belajar, dan berjalan bersama. Baik teman-teman, jadi mungkin saya akan berbicara untuk arah IPTIS ke depan gitu ya teman-teman. Nah, jadi IPTIS ini tentunya memiliki visi dan misi. Jadi visi dari IPTIS ini menjadikan IPTIS ini sebagai wadah silaturahmi dari pemagang dan Tokutegino untuk apa yang mampu untuk menciptakan kontribusi yang positif kepada tentunya masyarakat yang ada di Jepang. Kemudian kita juga bisa saling berbagi dan tentunya kita bisa menimba ilmu di sini. Nah, jadi mungkin teman-teman nih yang gabung ke IPTIS ini dengan background yang berbeda-beda, nah di situ kita bisa saling sharing pengalaman dan tentunya ilmu-ilmu baru yang mungkin bisa kita terima dari teman-teman kita semuanya. Selanjutnya, untuk tahun ini kita juga punya misi ya teman-teman. Mungkin saya izin menyampaikan misi untuk IPTIS di tahun 2026. Yang pertama, tentunya kita mempererat kebersamaan dan solidaritas gitu ya pemagang dan Tokutegino di IPTIS gitu ya teman-teman. Jadi di IPTIS ini kita fokus juga untuk masalah kebersamaan antara pemagang dan Tokutegino yang ada di Jepang. Kemudian kita juga mengembangkan kemampuan berorganisasi. Jadi mungkin ada teman-teman yang sudah pernah ikut organisasi dan ada yang mungkin baru pertama kali pas ada di Jepang gitu ya. Jadi ini juga sebagai momentum kita untuk belajar gitu ya tentang organisasi seperti itu. Kemudian membentuk karakter pribadi. Nah, mungkin kita dengan karakter yang masing-masing dari luar ya, kita masuk ke IT, tentunya kita bakal ketemu dengan orang-orang yang mungkin beda karakter. Nah, di situ kita bisa saling bagaimana caranya, kita bisa saling bisa bekerja sama dalam tim gitu ya, dengan mungkin egonya masing-masing, tapi di situ kita bisa menyatukan satu tujuan, satu kebersamaan seperti itu. Kemudian tentunya kita menjalankan program yang tentunya itu tujuannya adalah untuk kebermanfaatan untuk yang lain. Jadi nantinya kegiatan yang kita ciptakan ini bertujuan untuk yang punya manfaat untuk teman-teman kita yang lain yang ada di Jepang. Kemudian fokus kita pada tahun ini, mungkin teman-teman juga sudah melihat ya kegiatan-kegiatan kita yang ada di media sosial kita, yaitu Instagram yang sudah sering kita lihat bersama ya. Mungkin untuk tahun kemarin itu kita fokus di kegiatan kedakwahan. Nah, tapi untuk tahun ini, insya Allah kita akan fokus kegiatan IPTIS ini kita akan berkaitan dengan pemagang dan Tokutegino yang ada di Jepang. Tentunya kalau kita mendalami tentang pemagang dan Tokutegino di Jepang, pasti teman-teman eh, sering mendengar banyak masalah-masalah yang terjadi di sekitaran kita. Adanya pemukulan, kekerasan di tempat kerja, dan masalah-masalah yang lain. Misal teman kita ada yang sakit gitu ya. Nah,
Di situ teman-teman, insya Allah minggu ini kita juga ada berkomunikasi dengan eh, dari pihak KBRI ya. Jadi beliau ini adalah yang berwenang di bagian perlindungan migran di Jepang. Nah, jadi rencana dari kita, insya Allah kita akan berdiskusi dengan beliau yang harapannya ke depan kita bisa menciptakan eh, satu Benar. satu kita Di bisa sana. menciptakan kayaknya Nah, seminar di mana seminar itu bertujuan untuk mengedukasi teman-teman kita dari Pemakang dan Tokutekino. Selain itu, kita juga membuka atau bisa sebagai tempat curhat dari teman-teman Pemakang dan Tokutekino yang ada di Jepang. Nah, jadi misal nih dari teman-teman sekalian gitu, temennya lagi gitu ya. Misal ada yang sakit, kemudian ada yang mungkin merasakan perlakuan yang tidak semestinya di tempat kerja, dipukul, dan masalah-masalah yang lainnya gitu ya. Itu bisa kita wadahi, kita terima gitu. Jadi Iptij ini juga sebagai tempat curhat bagi teman-teman kita gitu. Nah, di situ nanti kita bisa cari solusinya bersama. Nah, salah satunya kita sedang menjalin komunikasi dengan pihak KBRI yang berwenang di bagian itu. Insya Allah minggu ini kita bakal ada diskusi. Nah, harapannya nanti kita bisa diskusi dengan beliau dan oke, kita bisa melaporkan hasil-hasil yang kita terima dari teman-teman kita pemagang yang mungkin terkait keluh-keluhan yang tadi kita ini yang masuk ke kita gitu ya. Jadi kita laporkan, kita cari solusi bersama. Nah, jadi mungkin saya juga mengajak nih teman-teman semuanya yang di sini bahwasanya jika mana nih ada teman-teman kita yang merasa kesusahan di luar sana gitu ya, itu bisa kita tampung, kita terima gitu. Nah, setelah itu kita cari solusinya. Seperti itu. Kemudian eh, terkait di IPTIJ ini, teman-teman masuk ke IPTIJ ini kan pasti kemarin itu ada beberapa pilihan ya teman-teman. Jadi divisi gitu ya. Jadi ada bagian divisi itu ada 5. Nah, mungkin sebenarnya saya juga kurang paham secara detail ya di bagian divisi karena yang lebih paham itu adalah masing-masing koordinatornya. Tapi saya sedikit memberi gambaran kepada teman-teman untuk divisi ini ya, teman-teman. Yang pertama itu ada divisi dakwah dan pendidikan. Nah, tentunya di divisi dakwah dan pendidikan ini fokusnya adalah tentang kegiatan-kegiatan yang eh, kedakwahan ya teman-teman. Jadi mu- mungkin memfokuskan untuk kegiatan seperti kayak kajian kayak gitu ya, yang lebih mendalami tentang keagamaan. Jadi teman-teman di situ bisa nanti belajar Iyalah, tentang keagamaan gitu ya teman-teman untuk di kedakwahan. Selain itu, di divisi dakwah itu ada pendidikan, yang artinya pendidikan di situ itu adalah tujuannya untuk teman-teman kita pemakang dan tokotekino yang ada di Jepang. Misal, kita buka seminar tentang public speaking. Nah, di situ kita bisa menciptakan kegiatan seperti itu. Nah, itu masuknya di bagian pendidikan dari divisi dakwah. Seperti itu. Kemudian misal nih kita ada seminar tentang pranikah gitu ya. Nah, itu juga masuknya di bagian pendidikannya. Seperti itu. Kemudian lanjut di divisi hobi dan kreativitas. Nah, mungkin divisi ini salah satu yang paling banyak di antara yang lain gitu ya. Jadi peminatnya mungkin teman-teman di sini nih mungkin daya tariknya lebih tinggi nih ke hobi dan kreativitas. Di divisi ini adalah tempat untuk menyalurkan hobi ya dari diri kita masing-masing ya yang masuk. Yang misal nih kita punya bakat menulis kanji gitu ya. Nah, sangat jagonya, nah di situ kita bisa berbagi nih sama teman-teman kita yang ada di situ gitu.
oh kamu bisa ini ya, bisa menggambar kanji ya. Coba aku ajarin. Nah, jadi tujuannya adanya divisi hobi ini dan kreativitas ini tentunya adalah tempat untuk kita bisa berbagi eh, dengan keahliannya masing-masing kayak gitu ya teman-teman. Kemudian selain itu, kayak misal nih kita ada yang suka futsal, ada yang suka badminton. Nah, terkait itu sebenarnya tergantung dari teman-teman yang ada di situ. Kalau dari teman-teman, oh kayaknya asik nih kita main badminton bareng-bareng. Ya udah kita lakukan kayak gitu. Jadi di dalam divisi ini sebenarnya adalah tergantung teman-teman yang ada di dalamnya. Jadi kita ikut organisasi ini bukan tentang apa yang kita terima dari sini, tapi tentang apa yang bisa kita berikan untuk organisasi ini gitu. Karena kalau kita hanya menunggu, ya kita nggak bakal ada ini peningkatan buat diri kita gitu ya. Jadi harapannya kita harus berpikir apa yang bisa kita berikan untuk organisasi ini gitu. Jadi salah satunya di divisi hobi dan kreativitas ini. Oke, selanjutnya ada media dan informasi. Untuk divisi media dan informasi ini, fokusnya adalah untuk media Iptits khususnya ya, salah satunya Instagram, kemudian TikTok, kemudian YouTube. Jadi teman-teman yang tergabung di media dan informasi ini nantinya yang bakal megang akun-akun Iptits ini. Tapi sebelum itu kita ini biasanya ada kelas. Jadi kelas ini kayak misal yang belum aku belum bisa ini main capcut gitu. Gimana caranya gitu. Nah, di situ nanti kita bakal ada sharing dari teman-teman kita yang sudah bisa gitu atau kita mengundang dari pihak luar seperti itu. Mungkin gambarannya seperti itu untuk divisi media. Kemudian ada juga kewirausahaan. Nah, kalau kewirausahaan ini tentunya mewadahi teman-teman untuk belajar berwirausaha seperti itu ya. Jadi di situ kita juga ada yang namanya kegiatan seminar. Jadi sebagai contoh nih, seminar tentang berbisnis gitu. Bisnis itu apa sih gitu. Nah, jadi di situ kita belajar dari hal-hal yang dari kesepakatan bersama gitu. Kira-kira apa ya yang perlu kita pelajari di sini gitu. Nah, nanti kita biasanya atau kalau nggak ada teman dari kita yang bisa sharing, kita undang dari luar seperti itu. Jadi yang pertama ya tentang kita belajar tentang wirausaha, kemudian selain itu praktek-praktek langsung yang sudah kita lakukan itu biasanya ini dari teman-teman kita itu kan kadang ada yang berwirausaha sendiri di Jepang gitu ya, jualan ini, jualan itu gitu. Itu ini biasanya kita membantu di bagian promosinya gitu. Jadi itu bentuk kita mencoba untuk eksekusi gitu ya teman-teman. Seperti itu. Mungkin lebih detailnya sebenarnya banyak ya, tapi mungkin itu gambarannya ya. Kemudian satu lagi di kemuslimahan. Nah, ini kemuslimahan ini khusus khusus yang perempuan ya. Jadi kemusliman ini tentunya saya juga nggak kurang tahu detailnya gitu ya, karena saya nggak masuk grupnya. Tapi untuk kaum muslimat ini sering adanya kajian-kajian tentang muslimah seperti itu ya. Kemudian di kaum muslimat ini juga ada liko kelas tahsin seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk penjelasan terkait divisi. Selanjutnya mungkin tinggal beberapa yang saya perlu sampaikan juga. Di Iptits ini kita juga ada kas ya teman-teman. Mungkin sudah ada informasinya saat teman-teman mendaftar ya. Nah, di situ kas itu berjumlah 500 yen ya teman-teman. Jadi harapannya kita setiap bulan ini ada rutinan kas. Jadi nanti sistemnya itu kita hanya mengisi link ya. Di situ nanti teman-teman bisa mengikuti arahan. Mungkin nanti bakal ada bendahara yang mengarahkannya. Jadi untuk kas ini, untuk tahun ini insya Allah kita
wajibkan ya teman-teman, karena mengingat kita bakal perlu kas untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang ada pada periode tahun ini. Seperti itu teman-teman. Jadi mohon kerjasamanya, kita bisa saling bekerja sama dan tentunya nggak hanya kas, tapi semua kegiatan yang ada kita eh, bersama, berbareng-bareng gitu ya untuk kelancaran kegiatan kita bersama. Kemudian eh, saya perlu sampaikan juga di IPIT ini kita bukan satu orang ya teman-teman. Artinya mungkin ada kekhawatiran nih teman-teman yang baru masuk ke IPIT ini, nanti saya eh, apakah harus bertanggung jawab penuh gitu ya. Terus nanti kalau saya nggak bisa bertanggung jawab gimana gitu. Karena banyak pertanyaan seperti itu. Nah, mungkin saya sedikit menjelaskan ya. Titis ini bukan soal perorangan, tapi kita di sini adalah tentang tim. Jadi tim yang artinya kita bersama-sama. Jadi jangan khawatir teman-teman dengan eh, keterbatasan kita yang mungkin karena kita di sini itu punya prioritas. Prioritas kita di sini itu adalah kerja gitu, bukan ikut organisasi gitu kan. Nah, karena kita punya waktu luang, kita menyempatkan untuk bisa bergabung di organisasi, yaitu organisasi IPTIS. Nah, mungkin yang saya ingin ini tekankan, kita punya prioritas, utamakan prioritas teman-teman. Tetapi ketika teman-teman ada waktu kesempatan, teman-teman bisa membersama IPJ ini dalam sebuah kegiatan gitu ya. Mungkin di sini ada yang jauh, nggak apa-apa gitu ya. Kita nggak mewajibkan teman-teman yang jauh harus berangkat ketika ada kegiatan, enggak. Kita nggak mewajibkan seperti itu. Tapi ketika kita nggak bisa offline, ya kita bisa berusaha untuk ikut yang online seperti itu. Karena teman-teman punya waktu yang berbeda-beda gitu ya. Jadi yang misal minggu ini si A, si B bisa, belum kemudian minggu selanjutnya si C, si D yang bisa, si A sama si B nggak bisa. Seperti itu nggak apa-apa gitu. Karena kita di sini tentang tim. Jadi sekali lagi kita di sini saling bantu, bekerja sama, kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di sini kita mewadahi teman-teman untuk saling berbagi dengan backgroundnya teman-teman masing-masing. Jadi sekali lagi selamat kepada teman-teman semuanya yang sudah bersedia menjadi bagian kepengurusan IPTIS 2026 dan saya sangat bangga bisa bertemu teman-teman di sini karena tidak semua teman-teman di luar sana. Mungkin kita bisa melihat teman-teman kita yang ada di Jepang. Mungkin banyak aktivitas dari teman-teman kita sendiri, bahkan teman-teman kita sendiri yang mana kegiatannya kurang semestinya. Banyak ke hal-hal yang mungkin kurang baik. Nah, di sini teman-teman yang tergerak hatinya, karena tidak semua orang tergerak hatinya seperti ini, teman-teman. Jadi, sekali lagi saya juga merasa bangga bisa bertemu teman-teman di sini. Semoga ke depan kita bisa bersama-sama di IPTIS untuk kebaikan tentunya ya teman-teman. Yang penting niat kita adalah tentang kebaikan. Kita di sini sebisa kita. Tidak ada paksaan sama sekali. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hmm. Sebelumnya, Maaf, Mas. terima kasih kepada Mas Farul yang telah memberikan kata sambutan dan juga pemaparan singkat mengenai masing-masing divisi yang ada di IPTIS ini. Seperti yang Mas Farul bilang tadi, teman-teman, IPTIS ini adalah suatu wadah untuk menjadikan kita suatu wadah untuk kita saling bersilaturahmi walaupun kita semua mempunyai background yang berbeda-beda. Semoga dengan kehadiran IPTIS ini dapat memberikan solusi bagi kita semua. Selanjutnya adalah kata sambutan dari eh, pembina kita, Mas Fitra dan ataupun Mas Putra. Kepada
Mas Fitra ataupun Mas Putra, waktu dan jaringan kami persilahkan. Oke, siapa yang duluan nih? Diwakili Putra aja kalau gitu. Nanti tambahin Bang ya, kalau ada yang kurang. Oke, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, eh, tak lupa selalu kita ucapkan syukur ya atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, nikmat yang tak terhingga, sehat tentunya, dan juga yang masih kita selalu rasakan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini ya. Kemudian tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat, eh, pembina IPTIS, Pak Harikoto yang sudah ada di ruangan Zoom hari ini, dan juga Bang Pitra selaku pembina muda bersama saya juga. Kemudian yang saya banggakan ya, Ketua IPTIS 2026, Mas Fahrul, dan segenap jajaran pengurusnya, dan selamat datang juga kepada teman-teman yang baru bergabung di kepengurusan tahun ini. Semoga ini jadi momentum untuk kita bisa saling kenal dan saling meluruskan pandangan ya ke depannya, yang seperti yang disampaikan Mas Farul tadi. Mungkin sebelumnya saya perkenalan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saputra, tapi nama pena saya Putra terakhir. Saya hobi nulis, hobi baca buku juga, dan di Jepang sejak 2019. Sekarang tinggal di Saitama, di Kawagoe, Tokutogino ya. Oke. Saya diminta untuk mengisi pengalaman ataupun sedikit pesan-pesan lah. Oke, kita mulai ya. Mungkin saya ingin mulai dengan pertanyaan why. Kenapa? Mungkin saya tanyakan ke teman-teman semua yang ada di sini. Coba bayangkan satu kata why. Kenapa? Kenapa IPTIS yang teman-teman pilih gitu? Kenapa teman-teman memutuskan untuk ikut organisasi ketika banyak teman-teman yang lain memilih untuk karena kan kita kewajiban kita di sini bekerja, tapi teman-teman memilih untuk waza-waza gitu. Istilahnya sengaja memilih untuk menyibukkan diri dengan kegiatan organisasi gitu. Dan kenapa dari sini nanti kita akan menuju kenapa IPTIS gitu. Kok enggak organisasi yang lain gitu. Kok enggak komunitas yang lain gitu. Mungkin ada beberapa alasan kenapa teman-teman memilih IPTIS. Mungkin ketika di Jepang teman-teman merasa dulu di Indonesia aktif organisasi ini. Ketika sampai di Jepang, kayaknya tangan saya gatal deh kalau nggak ikut organisasi. Atau kayak ada yang kurang gitu. Kalau ketika di Jepang cuma bekerja doang gitu. Gak ada sesuatu yang bisa disibukkan ketika kita di sini gitu. Atau mungkin alasan lain teman-teman bergabung ke IPTIS, jangan-jangan kesepian gitu. Kesepian ketika nggak ada nggak ada teman yang satu circle, teman-teman yang kira-kira bisa untuk membangun ke arah lebih baik gitu. Atau jangan-jangan teman-teman kesini untuk cari tenar, cari popularitas ataupun cari cari sesuatu yang bersifat duniawi gitu. Kayaknya itu nggak ada di sini teman-teman. Kalau teman-teman mencari popularitas di IPTIS, kayaknya sayangnya teman-teman salah tempat gitu. Karena di sini memang kegiatannya adalah sukarela dalam artian kita nggak diminta untuk kita nggak digaji, kita nggak dibayar siapapun. Bahkan KBRI saja tuh mungkin nggak kenal teman-teman satu persatu gitu. Mungkin yang kenal cuma Mas Fahrul nantinya. Tapi apa sih positifnya dari itu? Ya mungkin teman-teman bisa tanyakan ke depan teman-teman di sini mau ngapain gitu. Apa yang teman-teman mau berikan atau apa yang teman-teman harapkan dari IPTIS. Mungkin itu jadi satu pertanyaan yang gede ya.
Kemudian pertanyaan kedua, setelah teman-teman datang ke IPTIS, bergabung di hari ini, bertemu teman-teman baru, bertemu dengan ketua IPTIS, pembina, kemudian bertemu dengan ketua departemennya masing-masing ya, maka muncul pertanyaan baru. Siapa sih yang diuntungkan nantinya gitu? Siapa sih yang diuntungkan ketika semua sudah berjalan gitu? Mungkin saya bisa ambil kesimpulan yang paling diuntungkan itulah nggak semuanya. Karena tiap dari periode ke periode selalu banyak yang daftar menjadi ketua pengurus IPTIS. Tapi endingnya nggak semuanya bertahan. Nggak semuanya masih tetap dalam barisan. Dan ini kuncinya sih banyak sih. Maksudnya kenapa ini bisa terjadi dan kayaknya wajar ya. Tapi yang paling penting adalah siapa sih yang paling diuntungkan ketika kita di dalam sini? Mungkin yang paling diuntungkan itu pertama dia yang mau maju ke depan gitu. Dia yang mau maju untuk ambil langkah. Bukan siapa yang bisa, bukan siapa yang pintar, sama bukan siapa yang hebat, tapi siapa yang mau gitu. Ketika ada kegiatan seperti ini, ketika ditunjuk, siapa sih yang mau jadi MC gitu? Siapa sih yang mau jadi pembaca tilawah? Ya kalau teman-teman berada di barisan yang ada dia kok, ada si A, ada si B, ya teman-teman nggak akan berkembang. Teman-teman nggak akan mendapatkan keuntungan dari sini. Jadi yang paling diuntungkan itu adalah mereka yang mau belajar, ibaratnya itu mereka yang mau mengisi gelas yang walaupun udah ada isinya gitu ketika sampai di Jepang, mungkin teman-teman punya pengalaman lebih ketika di Indonesia, tapi apa ya, jadilah sesuatu yang kosongkan gelas itu untuk kita mudah belajar gitu, untuk kita kasih kesempatan mengembangkan diri kita lebih luas lagi gitu, dengan berbagai orang baru, dengan yang pengalaman yang mungkin kalian belum pernah dapatkan ketika di Indonesia dan sebagainya gitu. Terus yang mau saya share adalah mungkin ada yang udah tahu apa itu slogan IPTIS, mungkin boleh tulis di komen kalau yang tahu aja sih. IPTIS itu punya slogan. Slogannya itu dibuat ketika tahun kapan ya? 2021 mungkin. Yaitu slogannya adalah benar kata Mas Sidik. Kerja cerdas, pribadi berkualitas. Slogan ini dibuat tuh bukan semata-mata karena estetik doang ya, bukan semata-mata karena mudah diingat dan sebagainya, tapi memang ini real ataupun pure dari hati teman-teman yang waktu kemarin itu ngebuat untuk benar-benar jadi satu fokus dan satu harapan Kiptits ke depannya. Yaitu kerja cerdas. Kenapa kerja cerdas diawalin tuh karena memang tugas kita di sini adalah bekerja, mengerjakan kewajiban kita yang yang udah kita dapatkan bahkan sebelum ke Jepang ya, kita bekerja sini, magang apapun itu adalah kewajiban yang kayaknya kita tuh harus selalu utamakan gitu. Dan kerja cerdas itu jadi kata cerdas tuh menandakan kalau nantinya harapannya IPTIS dengan orang-orang lain itu berbeda. Ketika bekerja, ketika ada masalah mereka maka berpikir lebih baik lagi, ada tempat mungkin untuk curhat di dalam IPTIS, jadi itu jadi kesempatan untuk bisa bekerja secara cerdas gitu. Kemudian pribadi berkualitas. Pribadi berkualitasnya adalah itu pengembangan diri di bidangnya masing-masing ataupun kedepannya IPTIS bisa menghadirkan kegiatan yang berfokus untuk teman-teman di dalamnya. Jadi harapannya ke depan teman-teman dapat value yang tepat sasaran gitu. Value yang teman-teman harapkan sebelum daftar ke IPTIS itu yang teman-teman usahakan dan nanti endingnya itu yang teman-teman dapatkan gitu. Kemudian apa sih manfaatnya gitu? Mungkin saya cerita sedikit. Saya itu gabung di IPTIS itu tahun 2000 berapa ya? 2020 ya, sebelum pandemi. Kemudian berarti ini udah tahun berapa? 2025 ya. Alhamdulillah masih membersamai teman-teman IPTIS. Sempat jadi ketua IPTIS di tahun 2022 mungkin. Saya lupa. Dan manfaatnya apa sih? Menurut saya sih manfaat yang paling saya rasakan itu adalah teman-teman di IPTIS ini memang beda. Beda dalam artian IPTIS ini sebenarnya di dalam anggaran dasarnya itu memang IPTIS ini adalah bukan organisasi yang Islam. Dari namanya saja Ikatan Pemagang dan Tokutegino Indonesia di Jepang. Itu yang diganti ketika tahun lalu ya, 2 tahun lalu. Tapi kalau sebelumnya itu namanya
Ikatan Persaudaraan Trainee Indonesia di Jepang. Karena berkembang maraknya ataupun banyaknya Tokutegino yang udah ada di Jepang, jadi memang apa ya, sebelum namanya dirubah juga di dalam itu juga ada apa ya, pekerjaan Tokutegino gitu. Jadinya untuk mensinkronkan antara nama dan orang-orangnya, makanya diubah menjadi Ikatan Pemagang dan Tokutegino Indonesia di Jepang dengan harapan bisa merangkul teman-teman lebih luas lagi seperti itu. Jadi apa namanya, manfaatnya tadi itu untuk diri sendiri tuh harus kita bisa rasakan. Kayak teman-teman di IPTIS ini memang eh, di dalam anggaran tadi kan nggak ada nama tertulis Islam, tapi memang di dalamnya itu tertulis IPTIS ini adalah organisasi yang berasaskan Islam gitu. Ya walaupun ketika ada non Muslim ataupun itu nggak apa-apa gitu, kita sama-sama belajar di bidangnya masing-masing. Tapi memang secara organisasi ini IPTIS ini dibangun dengan landasan misalnya apa ya, teman-teman yang sering ke masjid, teman-teman yang dulunya itu IPTIS memang base campnya rata-rata di sekitar masjid gitu, di Osaka, di Tokyo dan sebagainya gitu. Kemudian manfaat apa lagi sih yang bisa kita rasakan? Banyak ya. Kadang IPTIS itu karena fokusnya untuk pemagang dan Tokutegino, jadi kita nggak bisa selalu mengadakan kegiatan yang strict gitu, kegiatan yang monoton gitu, kegiatan yang hanya kayak di Zoom saja ataupun kegiatan yang mendengarkan dan apa yang menulis misalnya gitu. Tapi memang IPTIS itu harus menghadirkan kegiatan yang bisa menyesuaikan teman-teman yang membutuhkan. Misalnya melihat dari teman-teman biasa senangnya apa nih? Mungkin senangnya main bola atau mungkin senangnya jalan-jalan, naik gunung. Ya udah kita sama-sama garap kegiatan seperti itu. Jadi sehingga nanti manfaat IPTIS ini bisa luas dirasakan sama teman-teman yang belum kenal ataupun belum tergabung di IPTIS. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dan satu lagi ya, apa namanya? eh itu tadi kontribusi, siapapun yang bertahan sampai akhir itulah yang kayaknya kita layak apresiasi, ataupun teman-teman yang di tahun sebelumnya jadi pengurus kemudian masih bertahan tahun ini tuh apresiasi yang sangat besar karena masih bisa membersamai teman-teman yang baru lainnya. Semoga bisa ngambil manfaat banyak di IPTIS dan semoga bisa saling apa nantinya ya, kita ketemu offline sama-sama ngadain kegiatan bareng-bareng, dan semoga teman-teman bisa sama-sama apa ya, grow ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Nanti dilengkapin sama Bang Pitra dan Pak Hari insya Allah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Mas Putra yang telah memberikan sambutan dan juga memberikan satu sharing session kepada kita semua. Suatu hal yang sangat menarik menurut saya, mulai dari tadi memberikan pertanyaan kepada kita dan juga apa saja alasan kita untuk bergabung pada organisasi ini. Seperti yang Mas Putra bilang, banyak yang ingin bergabung di organisasi ini, tetapi sedikit yang ingin konsisten dan juga memberikan kontribusi serta mau belajar pada organisasi ini. Tentunya eh, memberikan kontribusi seperti menjadi MC ataupun hal apapun itu adalah hal yang utama untuk menjadikan kita grow ya teman-teman pada organisasi ini. Sesuai dengan slogan kita yang tadi Mas Putra bilang, kerja cerdas, pribadi berkualitas. Baik, eh, selanjutnya adalah pemaparan materi dari salah satu eh, pembina kita, Pak Hadi Koto, ataupun dari Mas Fitra ada ingin tambahan Mas sebelum dilanjutkan oleh Pak Hari, Mas Fitra. Eh, Mungkin sedikit saja ya dari saya mengingat waktu juga udah itu. Eh, Baik, mungkin perkenalan singkat dari saya untuk teman-teman sekalian. Eh,
calon pengurus baru IPTIT ya. Masih udah ditetapkan sebagai pengurus atau masih calon nih Pak Ketua? Uh, Bismillah, nanti setelah selesai pemaparan, insya Allah, Mas Fitra. Oh gitu. Baik. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat Allah kita semua masih eh, diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruang Zoom pada malam hari ini. Kemudian selawat rangkaikan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, rahmatan lil alamin, suri tauladan kita dan dampak dari dakwah beliaulah kita sampai saat ini masih bisa merasakan nikmatnya Islam meskipun dalam kondisi teman-teman dan kita semua berada di negeri minoritas ya, negeri yang jauh dari mayoritas Muslim, tapi semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan syariat yang telah beliau bawa. Mungkin singkat saja, eh, sedikit perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Alfitra, mungkin boleh dipanggil Fitra untuk teman-teman yang mungkin sering ke Masjid Indonesia Tokyo, mungkin dulu eh, sering bertemu ya di sana. Saat ini saya tinggal di Adachi di Tokyo bersama keluarga kecil saya, satu orang anak dan satu orang istri. Saya bekerja di Tokyo juga. Untuk asal dari Indonesia di Sumatera ya, di Jambi, lebih tepatnya di Kabupaten Kerinci. Mungkin ada yang dari Sumatera atau di Jambi ya. Mungkin sedikit menambahkan yang disampaikan oleh Putra tadi. Apa namanya? Terkait motivasi kita semua bergabung di IPTIT ya. Mengingat mungkin teman-teman waktu sebelum berangkat ke sini udah udah ada yang mungkin ada yang udah ada yang belum ikut organisasi baik di tingkat sekolah ataupun yang pernah di organisasi kemahasiswaan ya. Mungkin rasanya akan sedikit berbeda ketika kita berada di Jepang yang mana prioritas utama kita adalah bekerja, tetapi suatu nilai plus ya ketika kita mau menyempatkan untuk berproses dalam sebuah organisasi dan apa namanya lebih lebih bagus lagi organisasi itu bukan sebagai tujuan untuk kita apa namanya meningkatkan kapasitas diri kita sendiri, tetapi lebih ke bagaimana kita menjaga ukhuwah ya di eh, secara bersama-sama di IPTIT ini. Karena mungkin kalau kita lihat beberapa organisasi yang ada di Jepang itu banyak sekali. Ini saya ngomong yang bukan organisasi dakwah ya. Mungkin dari tadi saya berbicara mengapa organisasi dakwah seperti yang disampaikan oleh Mas Putra tadi, memang IPTIT ini latar belakangnya eh, lebih ke gerakan dakwahnya ya waktu itu. Saya pun mungkin sedikit berbagi saat pertama kali bergabung di IPTIT itu ya bisa dikatakan mungkin bahasa yang familiar itu ditodong ya mungkin teman-teman. Karena baru bergabung 2 bulan langsung 2 bulan berikutnya disuruh jadi ketua IPTIT gitu. Karena memang krisis bukan hanya di Jepang ya, di Indonesia juga kadang untuk kaderisasi itu menjadi suatu masalah yang apa namanya, suatu masalah utama ya dalam sebuah organisasi. Eh, bentuk dengan bentuk organisasi yang non profit ya maksud saya. Tapi kalau seperti organisasi partai politik yang teman-teman ketahui itu mungkin motivasi dan orientasinya berbeda gitu. Jadi mereka untuk kaderisasinya mungkin rebut-rebutan di sana. Nah, kalau di IPTIT ini, apa saya mengatakan tadi hampir
mungkin nggak nyampe 2 bulan saya bergabung. Di bulan ketiganya langsung dipertemukan dengan Mubes Iptit pada 2020 waktu itu, dan diminta dengan sangat-sangat oleh teman-teman senpai-senpai saya waktu itu, dan ya saya juga Bismillah lah, dengan bekal sedikit organisasi di Indonesia, mencoba untuk apa namanya, mempertahankan IPTIT ini ya, mungkin bahasanya seperti itu ya kalau boleh. Eh, jadi saya melihat apa namanya, berjalannya IPTIT, terus bertanya ke teman-teman senpai-senpai yang lalu, IPTIT ini memang organisasi yang lahir dari bagaimana menjawab tantangan Kensuse, dan ya, sekarang lebih banyak yang Tokutegino juga ya, menjawab kebutuhan kita terhadap mungkin permasalahan-permasalahan sosial ataupun terkait dengan apa namanya, baik di tempat kerja ataupun terkait dengan hal ibadah yang eh, sangat penting untuk punya ruang ya di sana untuk bisa kita diskusikan bagaimana menjadi Muslim yang tetap taat meskipun berada di negeri minoritas ini. Nah, mungkin apa namanya, saat teman-teman memilih untuk bergabung di IPTIT, seperti yang disampaikan Putra tadi, eh, kalau hanya ingin mungkin melihat apa namanya, oh dengan adanya kegiatan yang besar yang diadakan IPTIT, mungkin saya bisa menjadi apa ya, ikut terkenal juga lah di sana di kegiatannya. Mungkin itu hal-hal yang seperti itu tolong dikesampingkan dulu. Saya rasa teman-teman apa namanya, bisa memahami ya, IPTIT ini bagaimana kita sama-sama belajar, berproses dengan berbagai departemen-departemen yang ada nantinya. Ya mungkin mengingat waktu juga ya, dipersilakan juga kepada Pak Hari. Mungkin nanti saya juga akan menambahkan kalau ada yang perlu ditambahkan. Mungkin itu saja sembari perkenalan singkat dari saya. Semoga ke depan kita bisa saling apa namanya, berbaur satu sama lain dalam kepengurusan, dan saya berharap nantinya jumlah yang hadir hari ini 42 orang, minimal 80% lah yang hadir di setiap kegiatan IPTIT ataupun di MUBES di tahun berikutnya ya mungkin. Harapannya seperti itu. Ya mungkin itu saja Mas Adlin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fitra atas sambutannya pada malam hari ini dan juga sekaligus share pengalamannya selama bagian dari IPTIDS dan juga eh, bagian dari kaderisasi ya tadi Mas. Terima kasih kepada Mas Fitra. Eh, Selanjutnya adalah sesi penyampaian materi mengenai IPTIDS yang akan disampaikan oleh salah satu pembina kita yaitu Pak Harikoto. Kepada Uda Harikoto, waktu dan jaringan kami persilahkan. Eh, Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam Wassalatu wassalamu warahmatullahi ala wabarakatuh. asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi yang ba'da. Sebelumnya suara saya terdengar jelas, minasang semuanya. Terdengar jelas. Jelas. Dah. Baik. Eh, Baik, pertama dan utama sekali marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan karunia ya kita masih diberikan nikmat yang berlimpah, yaitu nikmat kesehatan,
baik jasmani dan rohani, dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Kemudian salawat dan salam juga marilah senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau, dengan warisan beliau, sunnah beliau, sehingga membentuk kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah, insya Allah. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua, para pengurus yang telah merancang acara hari ini hingga terlaksana dengan baik. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang kepada calon-calon pengurus baru, dan saya juga apresiasi yang sebesar-besarnya atas kesediaan rekan-rekan semua untuk mau berkhidmat, mengambil peran bersama IPTIDS. Baik, untuk tidak memperpanjang pembukaan, baiklah kita mulai untuk ke materi hari ini. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada kita semua, supaya kita memiliki persepsi yang sama dan gerakan langkah yang sama sebagai sesama anggota pengurus IPTIDS ke depan. Sebelumnya izin saya share screen ya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Harikoto. Di sini saya tinggal di Yokohama bersama keluarga, 1 orang istri, 3 orang anak, asal dari Sumatera Barat, Indonesia. Kemudian tinggal di Jepang sudah hampir 20 tahun. Kemudian apa lagi ya? Dan alhamdulillah saya diamanahi untuk mendampingi adik-adik Jisuse, Tuktigino, adik-adik pengurus semuanya eh, sampai saat ini. Adapun ada juga pembina-pembina senior kita yang lain. Kemudian karena beliau sudah senior ya, untuk saat ini saya dipercayai untuk sebagai pembina diminta aktif ya, diminta aktif untuk mendampingi, menemani pengurus IPTIDS beberapa tahun ke sini. Baik, mungkin bisa kita awali materinya dari perkenalan IPTID dulu ya. Di sini sudah tahu belum ya apa itu IPTID? Mungkin tadi udah ada beberapa penjelasan dari sampai-sampainya. Eh, Mungkin saya ulangi sedikit ya. IPTID didirikan di Otsuka, Tokyo pada 5 Mei 2005. Ya, artinya organisasi kita ini sudah berumur cukup ini ya, cukup matang ya secara organisasi. Ini saat ini 21 tahun. 21 tahun ya pada tahun ini. Nah, pada tahun 2024 itu namanya dirubah menjadi Ikatan Pemagang dan Tuktigino Indonesia di Jepang ya. Nah, pada sejarahnya IPTID ini memang didirikan dari gerakan. Kenapa IPTID? Mungkin Minasang bertanya-tanya ya, kenapa IPTID lebih kental dakwahnya? Kenapa IPTID lebih kental warna Islamnya? Karena kenapa? Karena memang IPTID itu memang lahirnya di masjid ya. dan di dan digagas oleh
para senpai-senpai kita yang memang aktif dan ngumpulnya di masjid dan senpai-senpai kita yang merupakan aktivis ya yang aktivis gerakan dakwah di Jepang pada saat itu pada tahun 2005 ya. Nah, latar belakang berdirinya adalah didorong untuk kepedulian terhadap pekerja magang, kemudian keinginan untuk menjalin silaturahmi, kebutuhan akan pedoman hidup di Jepang, terutama dalam hal pelaksanaan ibadah. Ya, ini pada awalnya memang eh, senpai-senpai kita melihat bukan hanya yang backgroundnya dari pemagang, tetapi juga ada yang backgroundnya justru dari kalangan mahasiswa, kalangan tokoh masyarakat pada umumnya itu pada saat itu melihat banyaknya permasalahan di dunia kerja, terutama Keng Suse pada saat itu ya, di mana ada gaji yang tidak layak atau kekerasan di tempat kerja, kemudian juga kurangnya pemahaman diberikan oleh perusahaan dan lembaga pengawas seperti itu. Saya cepat aja ya, karena udah waktu juga. Nah, ruang lingkupnya adalah ruang lingkup IPTIT adalah menjangkau dan merangkul terutama pekerja magang seperti namanya, kemudian Tuktegino dan pekerja berketerampilan khusus dalam rangka penyajian informasi ketenagakerjaan, pendidikan, keagamaan, dan pengembangan diri. Seperti itu ya. Nah, dari rangkaian kegiatan IPTIT ini mungkin rekan-rekan semua bisa melihat dan menilai ya betapa memang tidak bisa kita pungkirin memang IPTIT itu memang kental warna dakwahnya karena memang dakwah ini salah satu metode, salah satu kegiatan utama bagi IPTIT untuk mencapai tujuan tadi itu, mencapai tujuan untuk memberikan informasi ketenagakerjaan, ya, informasi pendidikan, keagamaan, dan pengembangan diri. Salah satu metodenya adalah melalui dakwah. Seperti historinya pada awalnya, karena memang ruhnya itu adalah ruh dakwah, lahir dari rahim dakwah, lahir dari masjid, dari gerakan masjid, sehingga ini perlu kita apresiasi dan kita terus jaga dan terus kita kembangkan. Namun tidak apa namanya? Namun tidak mengecilkan peran IPTIT itu untuk hal-hal yang umum seperti kita juga mengadakan acara Yuki Asobi, acara olahraga, camping dan penggalangan dana atau acara-acara melukis misalnya atau eh, mangga seperti itu ya. Jadi eh, tinggal kita membentuk keseimbangan antara konten acara dakwah dengan konten-konten yang berhubungan dengan ketenagakerjaan ataupun pengembangan diri dan skill seperti itu. Nah, pada dasarnya sesuai dengan azasnya seperti yang sudah disampaikan tadi, karena memang lahirnya di masjid, memang azasnya adalah berazaskan Islam. Nah, artinya azas Islam ini tidak bertentangan dengan baik itu dengan falsafah kehidupan kita bernegara baik di Indonesia ataupun di Jepang itu tidak ada masalah. Itu sifatnya universal ya. Universal artinya mengayomi semuanya, bukan hanya umat Muslim tetapi semuanya. Adapun nanti kalau misalnya ada teman-teman kita yang dari non-Muslim, itu tidak masalah. Kenapa? Karena kemanusiaan itu tidak ada yang membatasi gitu ya. Seperti kita contohnya, ketika ada teman Muslim kita, non-Muslim kita mengalami permasalahan di tempat kerja misalnya, oh dia non-Muslim, IPTIT nggak bantu, nggak seperti itu ya. Kita nggak boleh seperti itu. Kenapa? Bahkan Rasulullah sendiri mencontohkan kepada kita ketika beliau melihat seorang Yahudi yang buta, yang tidak bisa apa-apa, itu beliau membantu. Seperti itu ya. Artinya kemanusiaan itu tidak ada batasnya gitu ya. Ketika kita bisa membantu, ketika ada orang yang terkena bencana, terkena kecelakaan atau permasalahan, maka kita harus hadir di situ, memberikan solusi, memberikan bantuan semampu kita. Seperti itu.
Karena Islam itu sendiri adalah sifatnya universal. Nah, kita akan bekerja sama uh, dalam hal-hal bermuamalah ya dengan seluruh masyarakat. Nah, kemudian kita lihat ya, tadi kan kita udah jelaskan medan kita atau objek IPTIT itu adalah Toktegino dan Jisuse. Nah, berapa orang sih data statistik Jisuse di Jepang itu berapa gitu ya? Ada yang tahu nggak? Sebelum saya buka, tapi udah kebuka saya tadi ya. Banyak. Total jumlah orang Indonesia di Jepang dulu berapa? Ada yang tahu? 6.000. 6.000, 6.000 ya. Ada lagi? Ini keseluruhan ya, total keseluruhan. Mungkin untuk sekarang 250.000. 250.000. Nanti kalau yang tepat apa nih hadiahnya, Pak Ketua? Ada hadiahnya. Paket Dua- umroh. Ya dong, bro. Masya Allah ya. 200, tadi ada 6.000, kemudian ada 250, ada lagi? 7.000. 7.000 ya. 7.000 ya. Oke. Nah, dari sini kira-kira berapa yang objek kita, objek IPTIT, yaitu Tuktigino dan apa tadi? Tuktigino dan pemagang. Ada yang mau challenge? Pemagang 30%, Tokitogino 70%. Kira-kira berapa angkanya? Angkanya berarti pemagang 50.000, terus Pemagang yang 50.000. Tokutoginonya 100.000. Tuktigino 100.000. Oke, oke, oke. Ada lagi yang mau challenge? Ada? Ada ya. Coba kita buka data statistiknya ya. Ini datanya. Bisa terlihat mungkin ini agak kecil ya tulisannya, tetapi saya rasa cukup. Ini data dari 2023 Desember, kemudian 2024 Juni, 2024 Desember, dan terakhir data per 2025 Juni. Tetapi dirilisnya baru dirilis, data ini masih segar ya, baru dirilis di Desember. Karena mungkin Jepang butuh untuk menggodok dan melihat data terakhir. Jadi jumlah keseluruhan orang Indonesia di Jepang itu sekitar 230.000 ya. Jadi mungkin tadi ada yang menjawab 250.000 ya. Itu mungkin yang paling mendekati ya. Bahkan mungkin di Desember ini aktualnya mungkin sudah 250.000 karena ini data per Juni ya. Karena data Desember itu belum rilis itu. Boleh nanti dikasih hadiah yang tadi 230.000, 250.000. Kemudian dari 230.000 itu ya, dari 230.000 itu ini yang saya warnai hijau dan merah ya. Yang di sebelah yang paling kiri ini adalah ini jumlah keseluruhan. Kemudian yang warna hijau ini adalah jumlah Toktegino. Kemudian yang merah di tengah ini adalah jumlah Jisuse. Dan yang di samping kanan ini adalah ada Gijinkoku, kemudian ada Ryugakusei, kemudian ada Eiju, kemudian ada pasangan orang Jepang, dan lain-lain. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari sekian banyak visa, itu yang porsi paling besar itu adalah Toktegino. Ya. Artinya porsi paling besar itu ada di IPTIT itu sendiri. Di lahan kita. Ibarat lahan, kita itu punya lahan yang harus kita garap itu, kita yang paling besar gitu. Jadi makanya sebenarnya IPTIT ini tanggung jawab sosialnya dari sekian banyak organisasi di Jepang, tanggung jawab sosialnya justru paling besar itu adalah bagiannya IPTIT. Kenapa? Karena masanya paling besar.
Nah, ini merupakan tantangan bagi kita ke depan untuk lebih mengoptimalkan peran kita di tengah masyarakat, terutama pekerja Jisuse dan Tuktigino di Jepang. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat angka ini, itu angka ini terus bergerak naik ya dari tahun ke tahun. Yang Jisuse Indonesia pada awalnya dulu itu sekitar 34.000, itu sekarang udah 69.000. Ya, Tuktigino ya, Tuktigino 34.000, sekarang udah 69.000. Artinya dalam 4 tahun itu, dalam 2 tahun, itu 2 kali lipat naiknya. Kemudian Jisuse apalagi ya, Jisuse yang pada 2 tahun sebelumnya itu sekitar 74.000, sekarang 110.000 Jisuse. Dan bukan tidak mungkin 2 tahun ke depan ini angka ini bisa mencapai 200.000 sendiri Jisuse. Bahkan mungkin bisa sampai 400 sendiri di 5 tahun ke depan. Karena trennya memang seperti itu. Dulu saya melihat ketika Vietnam itu sampai mereka 400.000, 500.000 seperti itu. Nah, sekarang kan kita ibaratnya pengganti ya. Karena Vietnam udah menurun, sekarang itu kita kelimpahan rezeki lah istilahnya. Indonesia itu lagi naik-naiknya sekarang sampai 4-5 tahun ke depan itu bisa akan mencapai 500.000 seperti itu. Nah, artinya walaupun bagaimanapun nanti adalah porsi kita paling besar, sehingga rekan-rekan di sini itu apa namanya punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral untuk sebagai pengurus untuk lebih mengoptimalkan peran IPTIJ ke depan. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian tentu kalau kita punya lahan, artinya punya organisasi, kemudian kita sudah ada nih kelihatan yang eh, problemnya sudah ada. Nah, tentu kita perlu mengukur ya, menganalisa diri kita, menganalisa organisasi kita. Ini adalah metode SWOT analysis namanya. Itu kita lihat kekuatan kita itu apa, kemudian kelemahan kita di mana, harapannya atau keunggulannya di mana, kemudian ancamannya apa. Nah, ketika kita melakukan satu kerja besar atau project, nah kalau kita tahu hal-hal ini, kita akan bisa melakukan kaizen sambil kita melakukan pekerjaan. Nah, kekuatan kita apa? Kekuatan kita adalah jumlah kita yang terus banyak dan terus bertambah. Ini merupakan kekuatan ya. Istilah negara kita mendapatkan bonus demografi gitu ya. Nah, tapi kita harus memanfaatkan jumlah yang besar ini dengan baik gitu, mengelola jumlah yang besar ini dengan baik. Sehingga kami dari dulu pembina dari dulu mendorong bagaimana kita nanti tidak terpusat di Tokyo saja, tetapi kita harus menjangkau sampai ke daerah-daerah dengan membuat korda, contohnya ada korda di Osaka misalnya, korda di Kyushu, korda di Tohoku seperti itu. Nah, mungkin ini PR besar kita ke depan supaya apa? Supaya masa yang besar ini, jumlah yang besar ini bisa kita jangkau lebih dekat dan bisa manfaat IPTIT itu bisa dirasakan langsung di daerah, tidak hanya di pusat seperti itu. Nah, kelemahan kita apa? Nah, kelemahan mungkin kita sama-sama sudah mengetahui ya, karena kita kesibukan bekerja, kurangnya motivasi berorganisasi mungkin ya, karena masih muda ya. Mungkin banyak godaan untuk bermain dulu misalnya. Kemudian masih adanya stigma negatif tentang pekerja migran ya, masalah di tempat kerja. Itu merupakan masalah yang kelemahan ya. Maksudnya kelemahan di sini kekurangan kita ya. Kemudian kelebihan kita apa? Kelebihan masih cair ya, mudah bergaul, rata-rata muda dan single ya, aktif dalam berbagai komunitas, banyak yang kembali ke Jepang dengan visa Tuktigino atau engineer ya. Ini keuntungannya. Jadi kita masih muda, masih banyak yang masih muda, masih banyak yang belum terikat ya. Nanti kalau udah terikat kayak saya, kayak Mas Putra, kayak Mas Fitrah ya, kalau udah terikat itu artinya terikat itu ada tanggung jawab yang lain, misalnya tanggung jawab yang lebih utama ya, sebagai kepala keluarga kah atau diamanahi di organisasi yang lebih besar misalnya, itu kita akan kekurangan waktu untuk atau kekurangan tidak leluasa untuk berkegiatan di luar.
Nah, ancamannya apa? Seperti apa? Ancamannya mungkin gencarnya pengaruh budaya Jepang ya. Nah, kemudian pengaruh buruk dari pergaulan bebas, kemampuan komunikasi atau bahasa Jepang yang tidak mumpuni. Nah, ini merupakan ancaman bagi kita sebagai pekerja migran di Jepang. Nah, artinya ini perlu kita analisa, kemudian kita perlu carikan jalan keluarnya, untuk melakukan kaizen atau perbaikan yang berkelanjutan. Nah, di dalam Islam sendiri, eh, organisasi atau jamaah itu adalah suatu hal yang sangat penting ya, seperti yang di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 103. Saya bacakan artinya saja ya. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai ya. Mungkin tadi ini sudah dibaca juga dalam mukadimah ya, dalam pembukaan tadi. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah ya, bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya. Nah, jauh sebelum dunia modern itu berorganisasi, ya, junjungan kita, tauladan kita, baginda Rasulullah SAW itu mendapatkan tempaan ya, langsung dari Allah bahwa pentingnya hidup kehidupan bermasyarakat itu dengan berorganisasi atau berjamaah. Karena apa? Dengan berjamaah, dengan berorganisasi, dengan kita bersatu, maka akan tercipta keteguhan ya, akan tercipta masyarakat yang kuat dan dalam skala besar tercipta negara yang kuat seperti itu. Nah, dalam hadis juga diterangkan orang yang berjamaah lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang sendirian. Kemudian kebenaran yang tidak terorganisir terkadang bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ya. Artinya alangkah ruginya kita ketika kita dalam berkegiatan-kegiatan yang positif, tetapi kita tidak runtuh, tidak terorganisir, ya, kita akan mudah dikalahkan oleh gerakan yang salah sekalipun, tetapi digarap dengan rapi seperti itu. Karena apa? Karena banyak juga kegiatan-kegiatan atau mafia, kegiatan apa yang menyalahi ya, itu justru mereka sangat sangat loyal, sangat rapi dan disiplin. Bahkan orang untuk korupsi aja ya di ini untuk menutupi korupsi dan korupsi itu pun berorganisasi ya. Makanya susah untuk dibongkar ya karena saling menutupi dan betapa disiplinnya mereka mengerjakan suatu kemaksiatan seperti itu. Nah, makanya akan rugi kita kalau dalam kita berkhidmat ke masyarakat melakukan hal-hal positif tidak dibarengi dengan eh, metode yang bagus ya, tidak dengan terorganisir ya, dan disiplin yang tinggi. Nah, motivasi mungkin tadi ada yang berkomentar yang menyampaikan banyak di awal, banyak yang ingin bergabung tetapi tidak banyak yang bertahan ya. Nah, kehidupan atau berorganisasi itu layaknya seperti orang maraton ya, lari maraton, tidak seperti orang sprinter ya. Kalau sprinter lari jarak 100 meter misalnya, itu kan cepat-cepatan ya, siapa yang cepat gitu. Tetapi bukan siapa yang tangguh atau siapa yang bertahan gitu. Nah, tetapi kalau lari maraton itu melalui proses yang panjang ya. Ya, kita berproses membangun diri, membangun skill, membangun network sampai eh, mencapai tujuan. Ya. Artinya adalah organisasi ini adalah kerja yang tidak instan, tetapi adalah kerja yang berkelanjutan dan banyak ujiannya. Ada nanti kita udah kerja kita aja gitu ya. Sementara teman yang lain tidak kerja itu akan kita temui atau kita kerja keras tapi tidak mendapatkan apresiasi itu juga satu ujian juga ya. Kadang kita ingin bergabung ingin tampil tetapi kita tidak punya waktu, nah itu juga ujian. Nah, bagaimana cara memotivasinya? Motivasinya berlatih kecakapan eh, bekerja sama dengan tim. Kemudian kita bisa upgrade skill. Di mana sih kekurangan kita?
ya, di mana yang harus kita benahi misalnya, ya. Kemudian memperluas jaringan, kemudian mencari pengalaman, ya. Kemudian mengimplementasikan skill yang kita miliki dan pengabdian ke masyarakat. Nah, hal-hal ini mungkin bisa kita jadikan sebagai apa motivasi untuk ketika kita semangatnya pudar misalnya, kita ingat kembali apa sih tujuan kita dalam berorganisasi untuk apa gitu. Karena apa? Semuanya akan kembali kepada kita nanti. Ketika kita berkhidmat di satu organisasi atau pekerjaan, itu merupakan pengalaman, pengalaman yang itu yang akan mengajari kita dan itu akan kembali manfaatnya kepada kita. Nah, kemudian niat dan orientasi itu apa sih hubungannya niat dan orientasi ya? Nah, pertama orientasi kita dalam tidak hanya berorganisasi, tetapi juga dalam hal apa saja, berkeluarga, bekerja, ya, itu harus kita landasi dengan niat yang tulus ya, niat yang orientasi yang lillahi ta'ala. Nah, ini yang tidak inilah kekhasan kenapa kita menilai Islam itu universal adalah karena inilah yang khasnya di dalam ajaran kita, ajaran Islam. Karena apa? Karena semua tujuan itu kita terminal akhirnya adalah tujuan terakhirnya adalah lillahi ta'ala. Kemudian menyamakan visi, kemudian mengajak kepada kebaikan dan memberikan manfaat. Orang yang niatnya ikhlas semata karena Allah, Allah akan menerima amalannya. Sedangkan orang yang tidak ikhlas, Allah tidak akan menerima amalannya meskipun secara fikih atau aturannya benar ya. Nah, mungkin di yang segitiga ini mungkin bisa kita lihat eh, kerja dalam mencapai satu tujuan. Itu ada kerja keras, kemudian ada kerja cerdas. Tidak bisa hanya kerja keras saja tanpa ada kecerdasan ya, artinya kecerdas dalam bekerjanya. Kemudian loyalitas. Nah, inilah kalau kita bercermin kepada orang Jepang, mereka mengkombinasikan ini sangat seimbang ya. Ketika kerja keras dibarengi dengan kerja cerdas dan eh, loyalitas dan totalitas ke perusahaan. Kalau kita melihat orang Jepang, ketika dia diterima di perusahaan, mereka akan sangat loyal dan total ya. Bahkan orang Jepang itu jarang yang namanya tenshoku atau jarang pindah-pindah kerja ya. Itu memang udah tradisinya Jepang seperti itu. Dan teman-teman kalau lihat ke Uniqlo atau ke toko atau ke mall ya, itu sangat bisa kita lihat ya betapa mereka itu loyal dan total ya dalam bekerja ya. Tetapi apa yang tidak dia miliki adalah ikhlas ya. Nah, inilah nilai ikhlas ini adalah puncak tertinggi dari piramid ini. Puncak apa? Puncak tertinggi dari orientasi atau niat dalam bekerja. Ketika totalitas, loyalitas, kerja keras, dan kerja cerdas tidak dilandasi dan ikhlas, jadi maka ini akan jadi sia-sia seperti itu. Dia tidak akan value-nya tidak lengkap seperti itu. Mungkin kalau kita ikhlas, ada atau tidak ada okiaksa, mungkin kita akan tetap bekerja dengan baik. Ya, ada atau tidak ada atasan yang melihat, mungkin kita akan tetap bekerja dengan baik. Karena apa? Karena nilai ikhlas itu. Karena apa? Tujuan kita adalah keikhlasan dan niat atau orientasi tadi lillahi ta'ala. Seperti itu. Dan orientasi lillahi ta'ala ini nanti juga yang akan menjaga kesehatan kita secara ruhiyah atau secara rohani ya, menjaga kewarasan gitu ya. Ya, kadang kita saking sibuknya bekerja, kita kadang kehilangan kewarasan, kehilangan kesehatan mental, kehilangan apa namanya waktu ya. Nah, ketika kita landaskan, kita kembalikan kepada Allah, kepada Tuhan dengan rasa ikhlas, maka itu akan menjadi penyeimbang nanti, penyeimbang kesehatan mental kita atau ruhiyah kita itu sendiri. Maka banyak di negara-negara maju termasuk di Jepang ini banyak orang yang mengalami apa namanya problem di dunia kerja. Bahkan di Jepang terkenal dengan eh, gila kerjanya, workaholic-nya ya. Kemudian ada yang karosi ya, orang yang mati karena bekerja
Ada juga orang yang justru malah ada juga yang bunuh diri karena kerja. Ya. Kemudian ini sedikit lagi ya, indikator sukses dalam berorganisasi. Pertama adalah kita harus punya dulu rasa memiliki. Bahwa kita harus punya rasa dulu, rasa memiliki itu sendiri, kemudian semangat menerima tantangan. Nah, teman-teman ini masih muda ya, itu semangat menerima tantangan ini sangat penting ya. Eh, Seperti yang disampaikan tadi, ambil kesempatan di ketika muda, karena kesempatan itu tidak datang dua kali ya. Contoh hari ini, rekan-rekan dipercaya misalnya jadi ketua divisi hobi misalnya, jalan-jalan misalnya, atau mengadakan acara Yukias hobi misalnya. Itu kesempatan dan pengalaman itu tidak akan datang dua kali ya. Nggak mungkin nanti teman-teman ya, adik-adik semua nanti dipercayakan untuk jadi ketua divisi hobi iptit pada umur 40 tahun ya. Nggak mungkin ya. Karena apa? Karena porsi orang 40 tahun nanti dia akan punya porsi sendiri yang dia harus siap pada saat itu. Nah, ketika seseorang itu tidak punya pengalaman di umur 20 di masa mudanya, maka dia di umur 40 dia akan tetap stuck di situ. Dia akan tetap gagap ketika dihadapkan pada tugas-tugas yang sebenarnya itu harus diselesaikan, sudah harus diselesaikan pada waktu mudanya. Makanya jangan sia-siakan waktu mudanya sebelum datang masa tuanya. Karena apa? Karena pengalaman itu juga karena tugas dan tanggung jawab itu juga naik sesuai dengan umur kita ya. Ketika kita umur 10 tahun, ya tanggung jawab kita itu ya tanggung jawab anak-anak 10 tahun, anak-anak. Ketika gini 15 kita juga naik umur kita naik, tanggung jawab kita juga naik. Begitu juga nanti ketika kita udah 30, 40, nggak mungkin kita mengambil bagian atau tugas-tugas anak muda. Pasti kita akan di challenge untuk mengambil tugas-tugas orang 40-an. Ya. Nah, ketika itu kita harus siap. Ya. Ketika umur 30 kita harus siap eh, siap menjadi seorang suami, siap menjadi seorang kakak pembina, siap menjadi seorang manajer mungkin di suatu perusahaan, harus siap menjadi tim leader misalnya, dan harus siap menjadi bapaknya orang nanti insya Allah, atau ibunya seseorang nanti. Nah, kalau kita tidak memupuk pengalaman dan mencari pengalaman, mengupgrade skill kita di waktu muda, maka kita akan gamang nanti pada umur 30, 45, bahkan 50 ke sana gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi ya. Karena pengalaman atau kesempatan masa muda dia tidak akan datang nanti pada hari tua. Ya. Yang akan datang pada hari tua itu adalah tantangan-tantangan yang juga yang sesuai dengan umur kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah waktu itu kita akan siap nanti menerima tantangan itu. Kalau kita tidak memulai dari hari ini, tidak meningkatkan pengetahuan kita, tidak melatih diri kita hari ini, maka kita akan terus stuck di situ sementara umur kita terus bertambah ya, seperti itu ya. Kemudian kita juga harus menjalin komunikasi yang baik. Ini juga satu skill ya, kita bisa berbahasa tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan baik, itu juga problem ya. Banyak orang yang bisa berbahasa Inggris, berbahasa Jepang misalnya, tetapi kalau tidak punya skill komunikasi yang baik, dia juga tidak akan menemui problem nanti di tempat kerja ya. Ya. Cuma hanya jadi interpreter misalnya, hanya menjadi penterjemah misalnya, stuck di situ. Nah, harusnya kita harus ketika kita punya skill bahasa, kita jangan sampai kita harus skill up. Kalau kita sudah punya pengalaman interpreter, penterjemah, kita harus sambil challenge diri kita setelah itu. Apalagi setelah penterjemah ini, masa cuma penterjemah aja misalnya. Kita mungkin bisa ambil ilmu komunikasi. Bagaimana sih cara orang Jepang berbisnis misalnya. Cara orang Jepang berkirim surat atau berbalas email misalnya. Itu harus kita tingkatkan. Itu men-challenge diri seperti itu. Dan kesempatan itu sangat terbuka bagi rekan-rekan semua. Karena apa? Saya yakin orang yang dikirim ke Jepang ini adalah orang-orang yang sudah orang-orang terpilih ya dari 280 ribu 280 juta warga Indonesia ya, atau 200 juta
eh, masyarakat atau rakyat yang eh, pekerja, ya, angkatan kerja Indonesia, teman-teman terpilih untuk ke Jepang itu sudah eh, sesuatu yang sangat berharga gitu. Sudah satu pembuktian. Ya, ini mungkin kita skip aja ya. Ini belajar dari budaya Jepang ya, bagaimana Jepang itu dalam bekerja, dalam kedisiplinannya. Mungkin itu bisa kita ambil ya positifnya dan kita kombinasikan dengan budaya kita atau agama kita. Kemudian ini metode dalam berorganisasi. Tadi Mas Putra ada bertanya why ya. Nah, why itu adalah salah satu teknik dalam 5W1H ya. Nah, ketika kita dihadapkan kepada satu masalah, masalah apa aja, terutama dalam berorganisasi, ini metode PDCA ini dipakai di mana aja, bahkan di dalam produksi sekalipun, dalam project apa saja. Artinya adalah kita dalam melakukan sesuatu tentu ada plan dulu, ada rencana dulu. Nah, kita rencanakan, kemudian kita lakukan, kemudian tidak berhenti dah sampai di situ. Kita cek lagi Kak Kuning, apakah yang sudah kita lakukan ini sudah benar atau tidak. Kemudian kita perbaiki, baru kita laksanakan lagi. Dan siklus ini berlanjut terus-menerus seperti ini. Nah, artinya adalah dalam berorganisasi kita juga dalam setiap kegiatan harus ada evaluasi, ada plan, ada eksekusi dan ada evaluasi seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Artinya adalah teman-teman di sini yang sangat saya harapkan adalah bagaimana supaya kita mempunyai cara pandang, mempunyai persepsi dan tujuan yang sama dan keikhlasan. Ya, kita menyediakan waktu kita seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi. Ya, ketika kita bisa, kita harus hadir. Ketika tidak bisa, mungkin kita lakukan sebisa kita, apa yang bisa kita lakukan. Nah, artinya adalah seperti yang data yang kita lihat tadi, bahwa IPTIJ ini punya tanggung jawab sosial yang paling besar ya dari seluruh organisasi yang ada di Jepang mungkin ya. Bahkan PPI sekalipun itu mereka tidak sampai dari untuk tanggung jawabnya sampai angka ratusan ribu seperti ini. PPI Persatuan Pelajar Indonesia itu mereka lahannya cuma 7.000 aja. Ryugakusei di Jepang itu sekitar 7.000 aja. Ya. Sementara kita hampir 10 kali lipatnya. Lebih 10 kali lipat. 100.000. Ya. Nah, indikasi satu lagi ya, bagaimana suatu organisasi itu sehat atau tidak, organisasi itu aktif atau tidak adalah bisa dilihat dari kegiatannya. Nah, kalau ke organisasi itu banyak kegiatannya, kemudian setiap anggotanya aktif, ya, tidak hanya ketuanya yang sibuk ya, tetapi semua sibuk dan semua merasa memiliki dan semua merasa punya kewajiban atau punya tanggung jawab untuk bekerja ya. Yang sampai nanti yang satu hal ya kita harus punya namanya dalam berorganisasi itu punya kebersamaan ya. Nah, ya kita melihat semua kita di dalam IPTIJ ini adalah kita semuanya bekerja. Ya tidak ada yang fokus untuk ngurusi IPTIJ aja digaji gitu ya, nggak ada ya. Makanya kita juga ketika kita itulah tadi ada kebersamaan dan rasa memiliki itu adalah eh, kita harus juga bisa merasakan bagaimana beratnya teman-teman kita, bagaimana beratnya ketua kita, wakilnya yang petinggi-petinggi misalnya dalam menjalankan organisasi. Nah, organisasi itu seperti ini ya, seperti tanaman ya, seperti tanaman. Ketika ada unsur atau bagian yang tidak bekerja, maka tanaman itu akan layu deh. Ya.
akar yang tugasnya mencari makanan, mencari sumber air misalnya, kalau dia tidak bekerja, maka yang paling tinggi di atas si buah atau daun mungkin akan mengering. Dan daun pun seperti itu. Daun kalau dia tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, itu juga akar tidak akan punya energi atau tenaga untuk bekerja di bawah. Begitu juga badannya, batangnya, dahannya. Nah, semua kita mungkin bisa mengambil peran sesuai dengan posisi dan bagian kita masing-masing. Nah, ketika kita menyadari itu, maka organisasi yang sehat itu adalah ketika apa? Ketika semua unsurnya semua bekerja sesuai porsi dan semaksimal yang bisa dia lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau diskusi, ditanyakan. Bisa kita diskusi setelah ini. Baik, saya kembalikan kepada Uda Adlin. Terima kasih banyak. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada pembina kita, Uda Harikoto, yang telah memberikan pemaparannya dan orientasinya pada malam hari ini, yang Masya Allah, tabarakallahnya menjelaskan mulai dari tadi sejarah IPTIS, statistik orang Indonesia yang ada di Jepang, dan motivasi berorganisasi. Itu adalah salah satu indikator sukses bagi kita dalam berorganisasi. Dan tentunya suatu hal yang menarik bagi saya adalah yang sempat juga menjadi bertanya-tanya dalam diri saya, kenapa IPTIS itu eh, lebih banyak kegiatannya di dakwah. Ini juga saya baru tahu nih dah. Rupanya awal ruhnya adalah dari eh, Dari masjid. didirikan di masjid juga ya. Alhamdulillahnya sudah terjawab pertanyaan yang selalu terngiang dalam pikiran saya. Tetapi teman-teman semuanya, IPTIS ini kami tekankan lagi adalah suatu organisasi yang universal ya teman-teman. Walaupun aktif di dakwah, kita juga aktif dalam hal-hal umum seperti tadi yang dijelaskan mulai dari Yuki Asobi dan juga aksi-aksi kemanusiaan serta pengembangan diri ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Eh, Sebelum sesi tanya jawab diadakan, kami kami tekankan lagi kepada para teman-teman semua yang datang pada orientasi kali ini. Kita ini bergabung untuk menjadi pengurus, bukan anggota saja. Sehingga kami berharap kepada teman-teman semuanya untuk menggerakkan roda organisasi kita ke depannya. Semoga di tahun yang baru ini, pengurus yang baru, kita memberikan era yang baru bagi organisasi kita ke depannya. Baiklah, teman-teman, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, kami persilahkan. Boleh dengan raise hand, mengangkat tangan, ataupun dari kolom chat ya, teman-teman. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Nampaknya belum ada yang ingin bertanya. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Sepertinya nggak ada ya. Baiklah, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, sesi pertanyaan ini kita cukupkan saja. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh chat pribadi ke Mas Farul, ke Udahari, ataupun siapapun yang menjadi pengurus organisasi ini. Selanjutnya ada
sedikit tambahan dari ketua kita, Mas Fahrul. Kepada Mas Fahrul, waktu dan jaringan kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Adlin. Mungkin sedikit saja teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita sudah menjalankan kegiatan kita yaitu orientasi dari pembukaan sampai sesi tanya jawab. Jadi ini sudah kesempatan di akhir ya, di sebelum penutupan. Nah, sebelum itu mari kita akan mengesahkan untuk malam hari ini bahwasanya teman-teman akan menjadi kepengurusan IPCID di 2026 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus IPTIJ periode 2026 kami nyatakan sah dan resmi. Semoga kepengurusan ini bukan hanya berjalan tapi bertumbuh, bukan hanya sibuk tapi bermakna. Mungkin itu aja Mas Adlin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fahrul dan teman-teman semuanya. Seperti yang Mas Fahrul ucapkan tadi, semoga organisasi kita ke depannya bukan hanya berjalan, tetapi juga bertumbuh ya. Baiklah, karena kita sudah berada di sesi akhir pada orientasi kita pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya pada orientasi kita malam hari ini. Semoga kita semua diberi kelancaran, semoga niat baik, tujuan baik bersama teman-teman yang baik kita bisa memberikan arah yang baik untuk organisasi kita ke depannya. Amin amin ya robbal alamin. Saya mengucapkan Sebelumnya mau permohonan bertanya, Kak. maaf. Mau Oke, baik, bertanya. Mas Sidik, Untuk silahkan Mas. untuk kas itu bisa langsung bayar 1 tahun, Kak? Gimana, Kak? Ada yang tanya, Kak. Nitip. Barangkali ada yang kan emosi, Kak. Itu. Untuk Barangkali mau kas 1 tahun gitu biar nggak ini. Masih di Nggak ini bingung. untuk yang uang kas kita mau tiap bulan atau boleh dirangkup sampai 1 tahun atau gimana gitu. Boleh dijelaskan Mas Ketua atau Mas Adlin yang Tak kira baik. Siapa nih yang jawab nih? Bismillah, saya Mas. Tak kira Mas Ito mau menjawab. Oke, silakan, Mas. Baik Mas, terima kasih atas pertanyaannya Mas Sitik yang disampaikan ya. Untuk kas, kita tidak bakal mempersulit teman-teman ya. Jadi untuk kas ini yang mau membayar setiap bulan nggak dipersilakan. Jika mana mau merangkap langsung 1 tahun juga tidak apa-apa. Jadi sifatnya ini dari teman-teman pas bisa ngirimnya kapan gitu, nggak apa-apa. Seperti itu Mas untuk metode bayarnya. Terima kasih, Kak, sudah menjawab pertanyaannya, Kak. Baik, sudah terjawab. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kami masih memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya sebelum kita akhiri dan kita tutup orientasi kita pada malam hari ini. Izin mau bertanya, boleh? Silahkan Mbak Ati. Iya, sebenarnya ini di grup kan udah pada masuk grup orang-orang baru termasuk aku gitu kan. Dari awalnya emang belum ada rincangan agenda-agenda atau acara-acara buat ke depannya ya. Jadi ini masih bingung gitu di grup tuh. Belum ada apa-apanya gitu. Boleh dijelaskan agenda ke depannya gitu. Terus kalau misalkan aku boleh ada masukan dari aku buat ke depannya tuh kalau
caranya jauh-jauh hari dikasih tahu ya buat pengurus, soalnya kan buat libur juga kita kerjanya, apalagi ya nggak bisa langsung libur pas hari H atau Hamin seminggu itu nggak bisa, paling Hamin sebulan baru bisa ambil cutinya gitu. Sebelumnya terima kasih mohon penjelasannya. Oke, baik. Ya, mungkin izin menjawab ya, Mbak. Yang pertama terkait kegiatan yang di grup, karena kita sedang masa open recruitment. Jadi di situ banyak teman-teman yang baru bergabung. Dan rencana dari kami tentunya dari kepengurusan yang koordinator dari setiap divisi ini nanti bakal memulai diskusi itu setelah selesai orientasi, Mbak. Jadi setelah ini nanti dipersilakan untuk teman-teman dari koordinator masing-masing divisi bisa memulai untuk pembahasan dan membuka keterbukaan dari teman-teman yang punya ide dan masukan seperti itu. Yang kedua terkait libur, ya kami terima Mbak itu yang masukan yang bagus, karena ya untuk kerja Kaiko mungkin kita perlu mengambil kibo itu 1 bulan sebelumnya gitu ya Mbak. Dan itu mungkin nanti akan kita usahakan bisa seperti itu Mbak, untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin kegiatan besar gitu ya Mbak. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih. Baik, sudah terjawab Mbak Ati. Iya, Mas, Terima, makasih. terima kasih Mbak Ati atas pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, baik kita tutup saja. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada acara orientasi kita pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan permohonan maaf apabila selama saya menjadi MC pada malam hari ini saya ada salah kata, salah ucapan ataupun perbuatan dalam menjadi MC di orientasi kita pada malam hari ini. Baiklah, saya tutup orientasi kita pada malam hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma asyhadu rabbi an la bihamdika ilaha illa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaika. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Eh, Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari, Mas Putra, Mas Fitra, teman-teman semuanya. Banyak Mas Fahrul semuanya. Tetap Terima semangat. kasih semuanya, Pak Hari, para pembina, ketua, ataupun teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Masya Allah ada yang udah pakai ini rompi iptit juga nih Mas Astra, Masya Allah. Hmm. Wah, Wah, ranking. Pak Hari sudah keluar ya? Pak Hari. Masih. Masih. Pak Hari besok hari Minggu bisa ikut Pak untuk yang di KPRI. KBRI pagi ya, jam 10 ya? Jam 10.30 sampai jam 12 itu sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu diskusi kemungkinan setelah duhur itu Pak. Insya Allah. Bisa. Eh, berlanjut setelah zuhur. iya Pak. Itu untuk terakhir ngisi linknya ini Pak. Malam ini Pak. Oh gitu, Jadi ada linknya. nanti setelah ini aku kirim Pak Hari mungkin ya Pak. Oh siap. Itu kita aja apa ada organisasi lain? Kemarin sebenarnya itu kan kuotanya itu 20 orang Pak. Nah itu kalau dari KPRI kemarin sih pinginnya ada beberapa organisasi yang diundang gitu. Nah tapi ternyata kita dapat 12 Pak gitu Pak.
dari kita. Jadi masih ada 8, nggak tahu itu Pak, yang 8 itu Pak. Naruhodo. Kita masih ada 3 ini Pak, 3 orang ini. Masih ada 3. Baik. Ya, Oke, Pak. insya Allah. Ya Pak. Hari Mas Putra, Mas Fitra masih ada nggak? Langsung di sini aja ya Pak, biarin ya Pak. Iya. Kapan Mas Farul, saya izin sepertinya hari kalau jam segitu Mas. Oh, siap. Nggak apa Pak. Nah, kalau zuhurnya mungkin ya, tapi harus di apa dari sekarang ya registrasi. Oh, yang registrasi itu untuk sebenarnya yang acara ini sosialisasi yang bareng BPJS itu. Setelah itu sepertinya bebas sih sepertinya ya. Gitu Pak. Masih ada, berarti Pak Hari bisa. Ini masih ada yang bersedia, ada nggak ini? Kurang 2 orang lagi nih dari teman-teman yang di sini mungkin. Mungkin Mas Putra sisain 1. Ya, Putra ya. Ya Pak, Pratik masih 1. Mas Putra kemarin udah bilang ke saya, katanya ada jadwal kegiatan lain di hari itu, Mas. Oh, Hai. Naruhodo. 24. Oh iya, ski mungkin kalau nggak salah. Ya. Baraka ini. Gimana kegiatan apa? Nggak ngelek soalnya. Ya, jangan ke KBRI Mbak. Ada Tanggal di Minggu jam 10.30 sampai jam 12. tanggal berapa? Minggu ini, Mbak. Ini Minggu ini.